Oke, sekarang kita coba review singkat materi tentang dimensi 3 ya. Sebelum kita bahas tentang jarak, kalian harus ngerti dulu kedudukan pada dimensi 3. Mulai dari garis ke garis. Yang pertama itu ada dua garis yang saling sejajar. Contohnya seperti AB dengan CD. Kalau sejajar berarti kemiringannya harus sama ya, seperti dengan EF juga, ini namanya sejajar. Lalu ada dua garis yang saling tegak lurus. Tegak lurus tuh membentuk 90 derajat siku-siku seperti AE dengan AB. Nah, ini membentuk siku-siku kayak gini. Lalu ada dua garis yang saling bersilangan. Nah, bersilangan nih seperti kelihatan berpotongan tapi nggak memotong. Contohnya seperti garis BD dengan AG. Nah, ini kan kelihatan berpotongan gitu ya. Nah, tapi nggak pernah memotong, diperpanjang kemanapun tetap ya nggak akan memotong. Itu namanya bersilangan. Lalu kalau kedudukan garis dengan bidang itu ada garis yang sejajar bidang. Contohnya misalkan kita punya garis AB dengan bidang CDGH gitu kan ya. Nah, dengan bidang ini kita sebut sejajar ya. Lalu ada garis yang tegak lurus sama bidang. Contohnya seperti EA dengan bidang ABCD. Nah, seperti ini tegak lurus ya. Ini garisnya tegak lurus sama bidangnya. Lalu yang terakhir kedudukan bidang ke bidang ya. Ada dua bidang yang saling sejajar. Contohnya seperti bidang alas ini ABCD ya dengan bidang atapnya ya EFGH. Ini dua bidang yang saling sejajar. Lalu ada dua bidang saling tegak lurus ya. Contohnya seperti bidang CDHG ini dan ya. Ini tegak lurus dengan bidang alasnya ABCD ya. Nah, ini kedudukan pada dimensi 3. Selain kedudukan, kalian harus tahu juga ya bentuk-bentuk istilah dasar ya pada kubus, terutama kalau misalkan kita punya kubus panjang sisinya adalah A cm, maka yang harus kalian ketahui adalah seperti diagonal sisi. Diagonal sisi atau diagonal bidang itu seperti panjang dari AC, EG, FH itu diagonal sisi ya. Panjangnya adalah A akar 2. Nah, ini panjang-panjang seperti ini kalian wajib tahu biar cepat hitung-hitungannya. Selain diagonal sisi, kalian harus tahu juga yang namanya diagonal ruang ya. Diagonal ruang itu yang terjauh ke sini nih. Seperti AG ya, panjangnya adalah A akar 3 ya. Terus yang terakhir ini juga penting ya. Kalau misalnya kita punya perpotongan diagonal gitu ya. Nih seperti ini perpotongan diagonal. Nah, kayak gini, namakan aja di titik sini adalah titik T. Maka jarak dari titik sudut ke perpotongan diagonal jauhnya. Nah, ini juga kalian harus tahu biar nggak usah Pitagoras lagi ya. Ini panjangnya adalah setengah A akar 6 tergantung dari sisinya. Oke, next kita bahas tentang jarak dari titik ke titik. Teori dasar yang kalian perlukan adalah teorema Pitagoras ya. Kalau misalkan kita punya segitiga siku-siku misalkan di sini dengan panjang sisi A, B sama C, maka di Pitagoras berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini teorema Pitagoras ini kalian harus paham ya. Mungkin penggunanya kita pakai contoh aja biar lebih jelas. Misalkan kita akan mencari jarak dari titik A ke titik, misalkan kita ngambil aja di sini, namakan aja titik T, yang mana T ini adalah titik tengah dari garis HG ya. Cara mencari jarak titik ke titik ini kalian tinggal hubungkan aja dari dua titik yang mau kita cari jaraknya dengan suatu garis lurus. Nah, seperti ini. Jadi jaraknya itu garis yang warna ungu ini, kita akan mencari panjangnya berapa. Cara mencari panjang garis AT ini kalian bisa bikin segitiga yang melalui garis AT ini. Nah, segitiganya tuh harus siku-siku ya. Cara pengambilan segitiganya ini banyak opsi yang dapat kalian tempuh. Misalkan aja kalian ngambil segitiga AET seperti ini. Jadi kalian bisa tarik aja suatu garis ya. Ini ketarik garis bantuan A ke E, lalu E ke T. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kan terbentuk segitiga siku-siku, siku-sikunya di E.
Sebenarnya banyak opsi ya untuk membuat segitiga. Boleh kalian tariknya nih ke bawah ke sini gitu ya, lalu ke sini. Ini kan juga siku-siku di sini. Ini bebas ya untuk mendapatkan segitiganya, ini banyak cara. Nah, kalau sudah dapat segitiga yang kita inginkan, sekarang tinggal kita hitung. Jadi di sini contoh kubusnya, di sini kita ambil aja panjang sisinya adalah 4 cm ya. Maka di sini AE itu kan juga sisi kubus, berarti ini juga 4 ya, sehingga TE-nya ini kan kita masih belum tahu. Nah, ini kalian manfaatkan lagi Pitagoras yang ngambil segitiga lagi. Kalau misalkan ada sisi yang masih belum diketahui, kayak contoh ini, kalian ambil aja segitiga lagi buat menghitung AT-nya. Jadi di sini ya, ET yang mau kita cari ya, ET ini kan bisa kalian bikin aja segitiga ETH seperti ini kan, siku-siku di sini ya. Sehingga panjang sisinya masing-masing di sini kan pasti 4. Ini kan tengah-tengahnya berarti 2. Sehingga kalau kita mau hitung gunakan Pitagoras ya, berarti ET kuadrat ini sama dengan, ini kan siku-siku di sini berarti 4 kuadrat ditambah sama 2 kuadrat. Ketemunya adalah 16 ditambah 4. Jadi di sini ketemunya adalah 20. Sehingga kalau ET kuadratnya sudah dapat, kita dapat mencari panjang dari AT-nya pakai Pitagoras lagi ya, AT kuadrat. Ini kan sisi miringnya. Berarti kita dapat ya AE kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah ya ET kuadrat. Kebetulan ET kuadratnya kan dapat 20 ya dari sini, sehingga kita dapat 16 ditambah 20. Ketemunya adalah 36. Ingat ya, di sini masih dalam bentuk kuadrat, sehingga AT-nya kalian tinggal akarkan aja, akar 36, ketemunya adalah 6 cm ya. Jadi seperti ini cara mencari jarak dari kedua titik ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jarak titik ke garis. Nah, ini materi paling penting ya, karena kedepannya ya titik ke bidang, garis ke bidang, semuanya mau kita bawa ke titik ke garis ya. Jadi benar-benar harus paham. Mungkin biar lebih jelasnya step per stepnya kita pakai contoh soal aja ya. Di sini kita akan mencari jarak dari titik A ke garis CE ya. Ini sembarang sebenarnya ngambil contoh soalnya. Nah, langkah pertama kalian gambarkan dulu ya titik-titiknya sama garisnya. Nih titik A di sini, lalu garis CE kalian gambarkan aja garis seperti ini. Nah, kita akan mencari jarak ya. Jarak itu kan artinya suatu garis terpendek kalau kita tarik ya dari A menyentuh ke garis CE. Jadi step selanjutnya kalian tinggal tarik aja suatu garis ya yang sekiranya paling pendek dan harus tegak lurus ya. Nah, ini kalian kira-kira aja. Nah, misal garis terpendeknya tuh kalian taruh ke sini. Ini wajib tegak lurus, yang namanya jarak di sini harus tegak lurus. Tidak harus ke tengah ya, pokoknya yang sekiranya paling pendek aja garisnya. Nah, kalau misalkan sudah garis ini yang mau kita cari ya. Jadi jarak dari A ke CE itu garis yang warna ungu, kita namakan aja T gitu kan ya. Ini penamanya bebas sebenarnya. Lalu step selanjutnya dari ujung-ujung garis CE ini kalian tarik ya suatu garis ke titiknya, ke titik asalnya. Nah, misalkan kita tarik seperti ini. Lalu dari sini juga sama ya, ke C-nya kita tarik garis seperti ini. Sehingga terbentuk segitiga ACE. Ini kan terbentuk segitiga. Nah, poin pentingnya tuh dari sini ya, yang terbentuk segitiganya. Ini macam-macam segitiga yang terbentuk. Cuma umumnya biasanya segitiga yang terbentuk tuh di dalamnya ada dua siku-siku. Siku-sikunya di sini sama siku-sikunya di sini. Nah, ini kalian bisa manfaatkan konsep aturan luas ya pada segitiga ya. Kalau misalkan kalian belajar di segitiga, ini bisa kalian dapat bentuk dari panjang T-nya. Jadi aturan gampangnya tuh seperti ini, aturan luas. Kalau kita punya suatu segitiga, misalkan kita gambarkan segitiga seperti ini, lalu di sini siku-siku, lalu ada garis ya, garis ke sini, namakan aja ke sini. Di sini juga ada siku-siku ya, jadi dalamnya ada dua siku-siku, sini sama sini. Misalkan aja di sini panjangnya adalah A, di sini B, di sini C, dan ya ini bebas saja. Jadi aturan luas segitiga tuh seperti ini, luas segitiga sama dengan luas segitiga kayak gini. Nah, luas segitiga kan setengah alas kali tinggi ya, setengah alas kali tinggi. Kalau alasnya kita pakai yang A ini gitu ya, A ini berarti tingginya kan tegak lurus sama alas, berarti tingginya adalah yang B seperti ini.
sama dengan, nah ini kalau panjang garis ungu ini kita namakan T. Sekarang kita coba alasnya. Ingat segitiga kan bisa diputar ya, alasnya bisa di mana aja. Kalau alasnya kita pakai panjang yang C ini, berarti tingginya yang tegak lurus dengan garis C ini tuh kan yang T sini. Nah seperti ini aturan luas. Setengahnya bisa kalian coret seperti ini sehingga kita dapat di sini A kali B sama dengan C kali T. Nah ini aturan luas ya. Alas kali tinggi, alas kali tinggi, itu aturan luas, cepatnya setengahnya karena bisa kita coret. Jadi kalau misalkan kakak terapkan ke soal ini ya siku-sikunya kan ada di sini ya. Panjangnya misalkan aja kita pakai angka aja ya. Misalkan panjangnya di sini 4 biar enak aja ngitungnya ya. Maka sisi AE di sini kan juga 4 ya, ini sisi ya. AC di sini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang, besarnya itu berarti 4 akar 2. CE diagonal ruang berarti 4 akar 3. Ini dengan cepat bisa kita peroleh ya. Sehingga kalau misalnya kita pakai aturan luas ini ya, berarti alasnya yang A-nya itu kan yang ini ya. Berarti kita dapat 4 akar 2 dikalikan gitu ya, sama tingginya otomatis yang 4. Ini nilainya sama dengan alasnya, sekarang kita pakai yang CE berarti 4 akar 3 itu kan ya. Dikalikan ya tingginya berarti yang T ini. Nah seperti ini. Sehingga ini bisa kita sederhanakan, 4-nya bisa kita coret ya. Berarti T-nya kita peroleh nih, pindah ruas jadinya pembagian kan ya. Berarti 4 akar 2 per akar 3. Nah dari sini ya kita dapat bisa kita rasionalkan. Jadi T-nya itu kan 4 akar 2 per akar 3. Kalian kalikan aja akar 3 per akar 3 gini, sehingga diperoleh akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Akar 3 kali akar 3 itu 3, berarti 4 per 3 akar 6. Seperti ini ya. Sehingga dari sini ya kita sudah dapat ya nilai dari panjang P-nya ya. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan tentang jarak titik ke bidang. Nah, di sini kita nggak pakai metode umum harus bikin bidang dan seterusnya, terlalu ribet ya. Di sini kita pakai metode reduksi yang lebih simpel, mungkin lebih jelasnya langsung pakai contoh soal ya. Di sini kita ambil aja sembarang jarak dari titik A ke bidang mana enaknya. BCHE mungkin ya lebih gampang, BCHE seperti ini. Nah, langkah pertama kalian gambarkan aja dulu bentuk titik sama bidangnya ya. Ini A, terus ada BCHE. Ini tarik aja bentuk garis lurus seperti ini ya. Ini kita bikin dulu bidangnya. Nah, kayak gini. Sehingga kalau misalkan sudah, ini kan kelihatan bentuk jarak titik A ke bidang di sini persegi panjang ya. Nah, metode reduksi adalah tujuannya saat kita punya di sini jarak titik ke bidang, ini mau kita reduksi menjadi titik ke garis. Jadi step berikutnya kalian ambil garis yang dapat mewakilin bidang ini. Kalau bentuknya persegi panjang, ini ada aturannya. Kalau bentuknya persegi panjang atau persegi ya, kalian bisa ambil ya, ini sisi-sisi yang mendekati, istilahnya sisi yang paling dekat dengan titiknya. Tapi kalau misalkan bentuknya nanti bidangnya adalah segitiga, kalian ambil garis tingginya yang dapat mewakilin. Berarti untuk step ini gitu ya, ini kan bentuknya persegi panjang ya, berarti yang dapat mewakilnya adalah garis pada sisi yang paling dekat dengan titik A. Jelas dari sini adalah garis BE atau EB ini ya, ini yang paling dekat sudah. Sehingga yang awalnya dari A ke bidang BCHE ini akan berubah menjadi A ke garis ini sekarang, ke garis BE. Nah seperti ini. Sekarang kita sudah dapat titik ke garis, berarti untuk mencari jaraknya tinggal gunakan aja step-step pada titik ke garis. Caranya dari titik ini kalian tarik garis paling pendek ke garis BE, berarti kira-kira aja yang paling pendek misal di sini. Ini garisnya wajib tegak lurus ya. Lalu dari ujung-ujung garisnya sini kalian tarik ya, ini ke titik awal suatu garis biar terbentuk suatu segitiga. Nah kayak gini, ini step dari titik garis ya. Nah jarak yang kita mau cari adalah T ini, jarak sini. Lalu kalian manfaatkan aja metode aturan luas karena ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Misal panjang kubusnya adalah 4 cm, berarti di sini juga 4 ya. BE diagonal sisi berarti 4 akar 2. Sehingga dengan aturan luas itu ya, ini kan alas kali tinggi, setengahnya kan coret. Alas kali tinggi 4 kali 4 sama dengan
alasnya kalau kita pakai BE berarti 4 akar 2 dikalikan T-nya. Nanti kita dapat T-nya, tinggal pindah-pindah ruas ya. Mungkin lebih jelas kalau kita pakai contoh satu lagi ya, yang segitiga di sini. Nah, mungkin kakak pakai untuk jaraknya dari C ya, C ke bidang apa enaknya, BDG ini, BDG. Jadi pertama ya kita gambarkan dulu ini C, lalu bidang BDG-nya juga kita gambarkan kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ini adalah bidang BDG, C ke bidang BDG. Berarti step pertama kita harus ngambil suatu garis yang dapat mewakilin bidangnya ya. Karena ini bidangnya segitiga, berarti kita ambil garis tingginya. Ini kebetulan ini kan segitiganya sama sisi ya, BD diagonal sisi, terus BG diagonal sisi, DG diagonal sisi. Berarti kita ngambil garis tingginya kira-kira ke sini. Ini pasti ke tengah-tengah ya, ini ke tengah-tengah ya, namakan aja T sini. Ini pasti sama panjang sini, karena ini segitiga sama sisi. Sehingga yang awalnya C ke BDG ini dapat kita reduksi menjadi C ke apa namanya, TG kan ya, ini ke sini C ke TG. Nah caranya gitu ya, cara mencari jarak titik garis sekarang. Berarti dari titik sini kalian tarik aja suatu garis yang paling dekat ya, berarti kira-kira ke sini, ini harus siku-siku. Lalu dari ujung-ujung garis TG-nya gitu ya, TG sini kalian tarik aja ke C suatu garis ya. Nah kayak gini, sehingga kita dapat ya segitiga TCG. Nanti untuk mencari panjang T garis yang warna merah, kalian bisa manfaatkan ukuran luas seperti yang tadi ya. Oke, next kita bahas tentang jarak dari garis ke garis. Nah, sebenarnya jarak dua garis ini ada dua tipe ya, saling sejajar sama saling bersilangan. Tapi di sini kita fokus ke dua garis yang saling sejajar, karena bersilangan itu agak ribet, agak panjang, mungkin kita bikin video terpisah ya. Jadi langsung ke contoh soal biar jelas step per stepnya ya. Kita ambil aja dua garis, namakan aja AB ke garis GH mungkin ya, yang lebih jauh. Ini pertama seperti biasa ya, kalian gambarkan aja dulu dua garisnya, AB di sini, lalu GH-nya ada di sini. Nah caranya ini sama ya, kita pakai konsep reduksi ya, yang awalnya garis-garis kita akan bawa ke titik ke garis. Jadi pertama kalian ambil aja suatu titik ya pada salah satu garis, ini bebas yang manapun asalkan nanti jelas menentukan titik ke garisnya ya. Misalkan yang dapat mewakilin AB umumnya biasanya di titik-titik ujungnya, jadi bebas mau ngambil A boleh, B juga boleh. Misalkan di sini kita ambil titik A sebagai perwakilan dari garis AB. Berarti yang awalnya AB ke GH ya, garis-garis menjadi titik ke garis A ke GH. Sekarang kalian bisa gunakan konsep jarak titik ke garis. Jadi stepnya adalah dari titik yang dimaksud, kalian tarik ya suatu garis yang paling pendek ke garis GH. Kira-kira kemana? Ke tengah, ke G, atau ke H? Yang paling pendek sudah jelas kelihatan, pasti ke H ya. Nah seperti ini. Nah ingat jarak itu wajib tegak lurus ya, dan kita tahu GHA ini tegak lurus, jadi sesuai. Berarti jarak A ke GH itu garis yang warna merah ini, yaitu AH ini sebagai P-nya ya. Nah padahal AH itu kan diagonal sisi atau diagonal bidang. Kalau sudah dapat ya angkanya, kalian nggak usah cari-cari lagi. Kalau panjang sisinya A, berarti T-nya di sini diagonal sisi, berarti A akar 2. Langsung dapat nilainya ya. Jadi garis-garis yang saling sejajar mungkin cara yang paling gampang ya dari semua jarak. Nah mungkin kakak ambil satu contoh lagi yang nggak langsung dapat nilainya ya. Misalkan di sini kakak ambil suatu titik perpotongannya dulu ya. Kita ambil aja titik-titik perpotongan antara diagonal atas, di sini namakan aja titik di sini T. Lalu yang bawah ini juga kita ambil perpotongannya juga, di sini namakan aja nanti perpotongannya adalah M. Nah seperti ini. Misal kakak mau mencari ya jarak antara dua garis yang saling sejajar. Misalkan di sini jarak antara garis AP sama MG ya. Nah kayak gini kira-kira. Ini kan dua garis saling sejajar ya. Berarti jarak antara garis AP ya ke MG. Nah seperti ini MG. Nah ini berapa?
Nah, caranya sama ya, berarti kalian ambil aja satu titik, ini bebas titiknya yang mana, tapi yang kelihatannya nanti yang paling deket dengan garis satunya, harus jelas ya. Misalkan aja titik yang dapat mewakili nih kakak ambil di garis AT ini adalah titik T-nya ya, titik T-nya. Kenapa harus ngambil T bukan A? Nah, ini buat mencari ya, saat kalian ngambil A, ini bakalan sulit kalian mendapatkan garis yang paling dekat dengan MG. Jadi meskipun bebas itu kalian ngambilnya yang kelihatan jelas ya. Jangan ngambil yang mempersulit diri ya. Jadi ngambil aja T. Karena saat kita ngambil T kan sekarang jaraknya menjadi T ke MG. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan gampang kita menarik garisnya. Ini kan T yang paling dekat ya, kira-kira aja ke sini misalkan. Nah, ini kan siku-siku. Sehingga dari sini kalian bisa tarik ya. Ini kan jarak titik garis sekarang ya. Berarti kalian tarik aja dari M ke T, lalu dari G ke T, sehingga terbentuk di sini segitiga siku-siku ya, yaitu MTG. Nah, kalau misalkan kita ambil suatu angka ya, di sini misalkan panjang sisi dari kubusnya 4 cm, berarti ingat ya, TM di sini jarak yang mau kita cari T di sini ya. TM itu kan sama kayak sisi ya, sama kayak AE, ini tinggi dari kubusnya, berarti ini juga 4. Terus ada TG itu setengah dari EG, setengah diagonal sisi. Berarti di sini kalau diagonal sisinya 4 akar 2, berarti di sini 2 akar 2. Lalu MG ini ada cara cepatnya ya, setengah A akar 6, A-nya 4. Berarti dari sini dipastikan hasilnya ada 2 akar 6. Ini cara cepatnya sudah kita bahas di awal ya. Sehingga untuk mencari T-nya pakai aturan luas. Misalkan alasnya kita pakai MG ya. Berarti kan setengah MG dikalikan tingginya berarti T-nya. Sama dengan setengah alasnya kalau pakai TG ya. Tingginya itu adalah TM. Seperti ini. Nah, ini aturan luas sudah kita bahas juga sebelumnya ya. Ini setengahnya bisa kalian coret. MG-nya di sini kan sudah ada, MG-nya adalah 2 akar 6 kali T sama dengan TG-nya di sini juga ada 2 akar 2 dikalikan TM-nya juga ada. Kalian tinggal selesaikan sendiri ya. Ini ya nanti akan kita peroleh nilai T-nya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jarak garis ke bidang ya. Ini sama ya, kita akan pakai metode reduksi. Ambil aja langsung contoh soal ya. Misal kita akan mencari jarak antara garis AB ke bidangnya mungkin CDEF ya, yang kelihatan jelas. Nah, seperti ini. Pertama kalian harus gambarkan dulu ya garisnya, berarti AB ada di sini. Lalu bidang dari CDEF-nya juga harus kalian gambarkan ya, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ini adalah bidang CDEF. Nah, sekarang sudah kelihatan ya garis ke bidang. Jadi metode reduksi itu sebenarnya kalian ambil atau semakin mereduksi yang awalnya garis itu akan kita reduksi ke titik ya. Sementara yang bidangnya juga akan kita reduksi menjadi suatu garis. Pertama AB-nya di sini kalian sebenarnya bebas ya mau ngambil titik yang mana ya, di ujung boleh, di tengah boleh. Cuma umumnya kita ngambil di ujung. Ujungnya boleh A, boleh B, terserah. Misalkan kita ngambil di titik A. Nah ya, berarti yang mewakilin AB di sini A. Nah, dari sini yang menjadi patokan titik A sekarang buat mendapatkan garis yang dapat mewakili bidangnya. Sekarang kalian ambil suatu garis ya pada bidang CDEF gitu ya, yang paling dekat dengan A, harus paling dekat dengan titik yang kalian ambil. Berarti jelas ya, untuk garis yang paling dekat adalah garis DE yang ini ya. Sehingga yang AB-nya diwakilkan oleh A, CDEF-nya diwakilkan oleh DE alias ED ya. Sehingga jaraknya sekarang berubah, yang awalnya garis ke bidang menjadi titik ke garis. Nah, untuk mendapatkan jarak titik garis ini kan simpel ya, kalian tinggal tarik aja suatu garis dari titiknya yang paling dekat dengan DE ya, berarti kira-kira ke sini. Ini kalian pakai perkiraan di awal juga boleh ya. Nah, dari sini ya kalian tinggal tarik aja dari ujung-ujung garisnya biar terbentuk suatu segitiga siku-siku ya. Tapi kalau kalian paham gitu ya, ini kayak AD sisi terus AE sisi, ini pasti ke tengah-tengahnya. Alias yang jarak dari A ke sini T yang kita maksud pasti setengah dari diagonal sisinya. Itu kalian bebas ya. Tapi kalau misalkan kalian mau menghitung pakai aturan luas juga boleh ya.
Jadi kalau mau pakai aturan luas, misal panjang sisinya di sini 4, otomatis sini 4 juga ya. Sini kan sisi juga 4, ini diagonal sisi berarti 4 akar 2. Pakai aturan luas kan alas kali tinggi, alasnya misalkan pakai yang 4 akar 2 dikalikan tingginya T ya, ini alas tinggi. Terus berarti sama dengan alas tinggi 4 kali 4. Nah, kayak gini. 4-nya bisa kita coret, T-nya sama dengan 4 per akar 2. Dirasionalkan kali akar 2 per akar 2. Dapat kita peroleh, ini kan 2 bagi 2 ketemunya 2 akar 2. Nah, 2 akar 2 ini sebenarnya kan sama dengan setengah dari diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Oke, terakhir kita akan bahas tentang jarak bidang ke bidang. Nah, ini sama kita akan pakai metode reduksi ya. Mungkin kita ambil contoh soal yang paling sering keluar di ujian ya. Di sini ada bidang AFH ya, AFH. Ke bidangnya kita ambil segitiga juga ya, BDG, misalkan BDG seperti ini. Nah, pertama kalian gambarkan aja dulu bentuk bidangnya. AFH berarti kalian tarik A ke F, lalu A ke H sini, lalu F ke H. Nah, kayak gini, ini bidang AFH-nya ya. Lalu ada bidang lagi BDG, ini kalian tarik B ke D, lalu D ke G sini, lalu sini ke sini ya. Nah, sekarang kita dapat dua bidangnya sama-sama segitiga ya. Nah, sekarang kita akan reduksi yang awalnya kita punya bidang AFH, kita ngambil suatu garis ya, garis yang mewakili bidangnya. Begitu juga dengan BDG, bidangnya nih kan kita reduksi, kita ngambil suatu garis yang dapat mewakilin. Ingat kalau misalkan bidangnya segitiga, garis yang dapat mewakilin wajib garis tingginya. Jadi karena di sini segitiganya sama sisi ya, ini AE diagonal sisi, FH diagonal sisi di sini ya. AF diagonal sisi, terus HA juga diagonal sisi. Berarti ini kalian tarik aja garis ke tengah sini, ini wajib ke tengah ya karena ini segitiganya sama sisi. Berarti namakan aja di sini adalah T. Lalu kalau misalkan garis tinggi buat BDG-nya juga ke sini. Ini namakan aja titiknya di sini adalah M seperti ini. Jadi sekarang AFH itu dapat diwakilkan oleh AT ya. Begitu juga dengan BDG itu dapat diwakilkan oleh GM. Nah, seperti ini. Sehingga jaraknya yang awalnya bidang ke bidang itu menjadi garis ke garis. Nah, konsep dari garis-garis ini reduksi lagi kan ya. Berarti ini kalian ngambil aja, misalkan AT-nya kita mau reduksi menjadi suatu titik. AT ini ngambil aja titik yang paling gampang, kita tarik garisnya, ngambil aja di sini adalah titik T ya. Berarti AT diwakilkan oleh titik T, sehingga GM-nya tuh biarkan aja. Berarti sekarang menjadi jarak titik ke garis. Jadi semuanya kita bawa ke titik garis. Yang awalnya bidang ke bidang reduksi dulu jadi garis-garis, garis-garis reduksi lagi jadi titik ke bidang ya. Sehingga dari sini ini ya, titik ke garis maksudnya ya, titik ke garis T ke GM. Berarti gunakan konsep titik garis, kalian tarik aja suatu garis yang paling dekat ya. Berarti kira-kira seperti ini, harus siku-siku. Lalu dari ujung-ujung G sama M kalian tarik ya ke T biar terbentuk segitiga siku-siku. Nah, seperti ini ya. Ini kan terbentuk segitiganya di sini siku-siku. Lalu kalian manfaatkan aja aturan luas ya, ini kalian perhatikan pada segitiga MTG ya, MTG. Sehingga untuk mencari jaraknya tuh yang sini T ya. Kalau misalnya kita ngambil suatu angka ya, misalkan ya panjang sisinya adalah 4, otomatis MG itu kan jarak titik sudut ke perpotongan diagonal jauh, berarti setengah A akar 6, berarti di sini pasti 2 akar 6. TM itu adalah tinggi dari kubus, ini sama dengan sisinya ya, berarti 4. TG setengah diagonal sisi, berarti diagonal sisi kan 4 akar 2, berarti sini 2 akar 2. Dengan aturan luas berarti alas kali tinggi, alasnya kalau pakai 2 akar 6 kali tingginya T yang mau kita cari sama dengan alas kali tinggi 2 akar 2 dikalikan sama 4. Nah, tinggal pindah-pindah ruas nanti dapat nilai T-nya. Jadi intinya ya, jarak itu titik ke garis ya, karena yang lainnya bisa kalian bawa ke sana.